saya Aisiana CGP Angkatan 5 dari Banyumas. Pada kesempatan kali ini, di koneksi antar materi modul 2.1 yang berisikan tentang kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas, serta bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian menjelaskan keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, dan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberi keleluasan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, kesesuaian minat, dan profil belajar siswa. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan dari murid tersebut, sehingga usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, hal ini juga bisa dimaksud dengan istilah dari pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasi dalam penerapannya pembelajaran di kelas terdapat 3 hal. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Yang selanjutnya, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kita ketahui mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya tujuan pembelajaran yang didefinisikan itu akan jelas merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Nah, dari strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mana tadi sudah disebutkan pada diferensiasi konten terkait apa yang kita ajarkan kepada murid. Kemudian diferensiasi proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami materi, dan diferensiasi produk terkait bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Identifikasi kebutuhan murid bisa kita lihat dari kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Identifikasi kesiapan belajar murid bisa kita lihat dari cepat atau lambat, dari ketergantungan ataukah dia sudah mandiri, dari terstruktur atau terbuka, kemudian dari yang sifatnya sederhana menjadi kompleks dan konkret, kemudian abstrak, serta yang bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Untuk identifikasi minat murid bisa dilihat dari keempat hal. Yang pertama adalah cocokan. Dalam hal ini adalah mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah koneksikan, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Yang ketiga, jembatani, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir adalah memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar, ya. Dan untuk mengidentifikasi profil belajar murid bisa dilihat dari lingkungan suhu, pengaruh budaya, gaya belajar, multiple intelligence. Kita ketahui dari lingkungan bisa dari tingkat aktivitas, ya, kemudian pengaruh budayanya dari santai, terstruktur, pendiam, ekspresif. Gaya belajar kita ketahui
ketahui ada 3 gitu ya, visual, kemudian auditory, dan kinestetik. Sehingga kalau visual ya kita lihatlah dia dengan gambar, PowerPoint, catatan. Berbeda dengan yang auditory. Kalau auditory ya belajar dengan mendengar. Kemudian kinestetik belajar sambil melakukan sesuatu, jadi dia bergerak, tidak mau diem. Nah, sedangkan di multiple intelligence ya dia bisa kita lihat dengan background dari keluarganya atau dari kulturnya. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid yang bisa atau yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Hal ini dikarenakan setiap murid itu terlahir dengan keistimewaan dan memiliki keunikannya masing-masing. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi sebuah solusi agar murid dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Di samping itu juga salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tidak asing di telinga kita yaitu sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat murid itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep ini yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara bagi bangsa dengan harapan tak digerus perkembangan zaman serta menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan dan peradaban di Indonesia. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid. Harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar dari murid. Selain itu, guru penggerak memiliki peran yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru serta mewujudkan kepemimpinan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Hal ini dapat dilihat dari peran seorang guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi akan dapat terwujud apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan mampu menerapkan peran dari guru penggerak tersebut. Kita ketahui Tutmuri Handayani, guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki murid, maka guru harus bisa melihat keberagaman, tingkat intelektualnya, bakatnya, potensinya, minatnya, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan, jadi kebutuhan khusus gitu. Kemudian kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik yang dimiliki oleh murid tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid yang diimpikannya. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan strategi pendekatan yaitu inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukannya itu salah satunya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk
atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar atau pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam membentuk budaya ajar atau learning culture, tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi.